Oke, kembali lagi di Produk Random Channel. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah paketan ya teman-teman. Oke, jadi saya barusan kedatangan sebuah paketan yang cukup besar ya teman-teman. Ini ukurannya sekitar 90 cm kali 50 cm ya teman-teman, dengan ketebalan 20 cm. Nah, jadi seperti ini. Supaya tidak penasaran apa isi dalamnya, langsung saja kita unboxing. Nah, jadi ini sekalian permintaan dari penjual suruh memvideo ya teman-teman. Kalau kita membuka paketan ini dikirim dari Surabaya ke Malang dan cukup lama ya, sekitar 3 hari nyampainya. Ini dibungkus dengan bubble ya teman-teman. Kita buka saja perlahan-lahan supaya tidak merusak packagingnya ya teman-teman. Oke, ternyata di bagian atasnya sebelah sini teman-teman. Nah, ini adalah tulisannya. Nah, ini ada tulisannya, namanya Nico Titanium ya. Bagi teman-teman yang sudah familiar dengan produk Nico, ini adalah satu buah kompor tanam yang terbuat dari titanium ya teman-teman. Nah, ini ada tulisannya kompor gas 2 tungku ya. Jadi ini adalah mungkin terobosan atau mungkin jarang ya. Biasanya kompor tanam itu dibuat dengan tempered glass yang bahannya kaca teman-teman. Namun ini bahannya menggunakan titanium atau plat metal ya teman-teman. Nah, sebelum kita buka, kita lihat dulu ini bagian luarnya ada keterangan teman-teman. Ini ukuran produknya 750 ya, ini maksudnya 75 cm ya, dikali 43 cm dikali 20 cm teman-teman. Nah, jadi ini ukuran kompornya ya, yang ini ukuran kemasannya ya, packagingnya ya teman-teman, dengan berat 7,5 kg. Oke, langsung saja kita buka. Ini kita unboxing sekaligus untuk permintaan penjualnya, dianjurkan memvideo untuk saat pembukanya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka akan kita mendapatkan bukti dengan video ya teman-teman. Nah, jadi ini kemasannya berlapis 3 ya. Oke, kita coba cari posisi yang enak teman-teman. Nah, ini adalah istilahnya ujungnya ya teman-teman. Supaya tidak merusak bubble wrapnya, kita pelan-pelan saja ya. Siapa tahu ini masih bisa dimanfaatkan lagi teman-teman, dan recycle lagi ya, manfaatkan lagi. Langsung saja kita potong ya bagian sini ya teman-teman. Ya, mau tidak mau harus kita potong ini, karena sudah terlalu lengket sekali dengan lakban. Ya, mohon maaf kalau proses unboxingnya memakan waktu teman-teman, karena memang ukurannya cukup besar ya, dan berlapis 3 lapis
kemasan atau pelindung ya teman-teman. Nah oke, ini satu lapis sudah kita bongkar teman-teman. Oke, ini lapis yang kedua, kita potong saja. Oke, jadi video ini tidak saya skip ya teman-teman. Nah ini dia, teman-teman bisa lihat sendiri isi di dalamnya. Ini ya bisa terlihat ya di kamera, kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai kompor Nikko titanium ini. Ini bisa diperuntukkan untuk di atas meja maupun ditanam ya teman-teman. Jadi 2 in 1 ya teman-teman. Kalau teman-teman memiliki dapur yang sudah dibuat, itu tidak ada masalah, bisa dipakai karena kompor ini memiliki dudukan ya. Di 2 peruntukan ya. Ini saya buka ya. Oke, kita harus hati-hati dan pelan-pelan ya, tidak usah tergesa-gesa teman-teman. Nah, ini isinya ya teman-teman. Semoga saja barangnya aman ya teman-teman. Nah ini lapis yang ketiga teman-teman, dan di dalamnya ada styrofoam. Nah mungkin ini terbalik-balik sehingga ininya tembus ya teman-teman. Ya mungkin dari ekspedisi tidak bisa membawanya dengan hati-hati ya teman-teman. Jadi ini dibolak-balik sehingga lubang seperti ini. Ya kita lihat isi dalamnya. Semoga aman-aman saja ini, karena ini juga terbuat dari metal teman-teman. Oke, bisa dilihat sendiri. Kita buka ya. Apa saja isinya ini? Saya ambil dulu ini kelengkapannya. Nah, yang pertama ada garansi. Ya, garansi resmi dari Nikko ya. 1 tahun masa garansinya. Nah, ini ada keterangan juga kompor 2 tungku ya, teman-teman. Nah, ada item-item barangnya yang kemungkinan mendapatkan garansi ya. Oke. Nah, ini di baliknya seperti ini. Nanti jika kita mengklaim garansi, kita bisa isi dan ajukan ke counter Nikko resmi. Oke, selanjutnya buku manual. Nah, saya jelaskan sedikit ya mengenai buku manual ini. Ini adalah bagian-bagiannya, ada burner atau tungkunya tersendiri ya teman-teman. Kemudian knob, kemudian display, dan tombol set timer. Nah ini berarti bisa di timer ya teman-teman. Jadi sudah memiliki otomatisasi. Jika kita memasak air ataupun merebus air itu kita bisa set dan akan mati dengan sendirinya ya teman-teman, sesuai dengan waktu yang kita set. Nah kemudian pipa saluran gas ya, biasanya selang regulator ya teman-teman. Kemudian tempat baterai ya. Jadi kompor ini pastinya menggunakan baterai ya untuk digitalisasinya ya teman-teman, untuk komponen-komponennya yang menggunakan otomatisasi tadi. Nah, kemudian yang terakhir kaki kompor ya, yang saya sebutkan di awal tadi, ini bisa sebagai kompor tanpa ditanam ya, ditaruh di atas meja itu bisa. Nah ini ada keterangan-keterangan detail ya, bisa dibaca-baca nanti kalau teman-teman membelinya ya teman-teman. Nah untuk spesifikasinya ini menggunakan titanium flip ya teman-teman. Jadi tungkunya ini bisa, nah ini kelihatan ya. Nah tungkunya bisa diangkat
atau memiliki engsel. Tujuannya untuk apa? Kita bisa membersihkan di dasar tungku atau di area bawah tungku ini secara maksimal ya teman-teman ya. Jadi mudah dibersihkan ya, dan kompak sekali. Nah ini untuk keterangan lain-lainnya hanya pendukung saja ya teman-teman ya. Ini ada problem solvingnya juga, dan ada peringatan ya. Tentunya yang sudah sering memakai kompor gas sudah sangat berhati-hati sekali ya teman-teman. Oke, kita lihat bagaimana isinya. Kita buka satu persatu. Ini burnernya atau tungkunya ya teman-teman. Nah ya, ini yang satu ini sepertinya aman ya teman-teman. Oke, kita angkat dulu, kita singkirkan kardusnya teman-teman. Nah, bagaimana, apakah kelihatan? Kita sobek saja teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Walaupun ini berbahan titanium atau plat atau metal ya teman-teman, namun ini glossy ya. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat tatakannya atau mejanya itu juga mengkilat ya teman-teman, tidak kalah dengan kaca temper ya teman-teman. Nah jadi ini ada dua tungku, kita buka saja, kita angkat sedikit, kita lepas plastiknya. Nah jadi seperti ini. Nah sepertinya aman ya teman-teman, tadi terkocok-kocok di dalam packaging tadi ya, alhamdulillah aman teman-teman, tidak ada yang penyok. Karena ini terbuat dari metal, ini resikonya bisa penyok ya teman-teman. Nah lalu ini ada dua knop. Nah teman-teman bisa lihat ini terdapat dua knop ya, karena ini ada dua tungku ya teman-teman. Nah ini sederhana sekali, jadi tidak perlu pusing ya teman-teman. Knopnya cukup sederhana seperti kompor gas pada umumnya, kan tetapi di sini dilengkapi dengan fitur timer teman-teman. Nah jadi ini mungkin touchscreen ini ya. Nanti kita isi pasang baterai, lalu kita uji coba ya timernya ini bekerja dengan baik apa tidak ya teman-teman. Nah kalau dari bahannya ini sangat solid sekali, dan ini tungkunya ini benar-benar dari plat yang tebal ya teman-teman. Jadi plat, kemudian semburannya terdapat, saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ada 8 titik api ya yang akan menyembur, plus di tengahnya. Jadi di tengah ini yang lebih besar, kemudian ini yang lebih kecil biar merata ya teman-teman. Nah, ini ada pematiknya di sini, lihat ya teman-teman. Oke, untuk yang sebelah kanan sama saja ya teman-teman. Jadi dengan harga 1 jutaan itu kita bisa mendapatkan kompor tanam dengan kualitas dan spesifikasi yang cukup tinggi ya. Karena ini mungkin merek Niko ini merek lokal, tapi tidak kalah kualitas dengan merek-merek yang terkenal ya, seperti Modena, Midea, Rina itu. Ini tidak kalah teman-teman. Jadi ini bahkan ini lebih canggih ya. Dengan harga 1 jutaan ini jauh lebih canggih teman-teman. Dan sudah flip ya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ini flip dan smooth sekali ya teman-teman. Tidak ada kocak-kocak. Oke, lalu di bagian bawahnya kita lihat. Nah, seperti ini. Ini juga terbuat dari metal ya, tapi ini plat biasa yang biasa dipakai di kulkas atau mesin cuci ya teman-teman. Ya, ini pastinya sudah dicat dengan rapi dan anti karat teman-teman, jangan khawatir. Nah untuk
Untuk jarak lebar dalam dengan lebar luar ini sekitar 4,5 sampai 5 cm ya teman-teman. Jadi kalau bikin ini diperuntukkan untuk ditanam, maka teman-teman harus menggunakan lubang selebar bagian dalam ini teman-teman. Oke, kemudian ini selang pipa untuk gas ya, untuk ke regulator teman-teman. Nah, jadi simpel saja, bagian bawah seperti ini dan rapi sekali ya. Oke, ini untuk tempat baterai. Nah, ini ada 2 baterai ya teman-teman. Ya, nanti kita kalau sudah pasang, kita instalasi, saya akan buatkan videonya ya teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah kaki-kaki teman-teman. Jadi kompor ini selain bisa ditanam, bisa ditaruh di atas meja. Ya, bagi teman-teman yang belum memiliki dapur atau dapurnya sudah terlanjur dicor, nah ini tidak masalah. Dan masih cukup elegan ya, walaupun kita tidak tanam. Ini bentuknya sudah mewah sekali teman-teman. Nah, ini beratnya 7,5 kilo teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ada tulisan titanium flip plus. Nah, ini juga menggunakan bahan-bahan kuningan ya, yang standarnya untuk tahan panas teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nah, dijamin ini tahan panas ya. Untuk ukuran masak dalam jangka waktu yang cukup lama ini dijamin aman ya teman-teman. Nah, saya tidak tahu ini menggunakan karet, ini pastinya karet tahan panas teman-teman. Nah, kita nanti coba saja bagaimana ketahanan kompor ini ya teman-teman. Nah, ini cara menyalakannya, cukup ditekan lalu diarahkan ke bawah. Nah, ini tidak ada suara ya teman-teman, seperti kompor gas yang biasa kita pakai ya. Biasanya kan ada suara cetak gitu ya. Tapi ini enggak, karena menggunakan baterai semua teman-teman.